器耗损了我90%。沛风尊者，太好了，秋风尊者。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-211. Yang singkatnya, Lo Feng pada cerita sebelumnya telah menerobos ranah Andiying dan Lo Feng diperbolehkan untuk tinggal di tempat dari Pulau Guntur, atau lebih tepatnya berada di tengah-tengah dari wilayah Gunung Pulau Guntur. Tetapi para Universe Venerable tidak suka dengan hal itu karena Lo Feng yang masih berada di ranah Andiying, dan Lo Feng pun ingin membuktikan kepada para ranah Universe Venerable bahwasanya ia memang layak untuk berada di sana. Dan setelahnya Lo Feng mendapatkan tantangan dari Fei Jiwang untuk bertarung duel hidup dan mati, dan Lo Feng menerima tantangan tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan Lo Feng melawan Fei Jiwang yang akan dimulai dengan mereka berdua yang telah berkumpul di tempat arena pertempuran yang berada di wilayah alam rahasia, dan di sana Fei Jiwang memberitahu kepada Lo Feng bahwasanya pertarungan di antara mereka akan ia siarkan di virtual alam semesta. Yang lalu pun para pewaris menonton pertarungan itu dengan pihak dari aliansi wilayah utara ataupun aliansinya Fei Jiwang. Mereka mendukung penuh Fei Jiwang untuk bisa Fei Jiwang memberikan pelajaran kepada si manusia itu, yaitu Lo Feng. Seluruh kekuatan kuat menyaksikan pertarungan tersebut. Para ranah Universe Venerable, para ranah Universe Master dari pihak manusia, yaitu penguasa kota Primal, pihak dari ras Demon, yaitu Master of Skywolf, dan juga Universe Master dari ras Serangga. Mereka semua menonton pertarungan Lo Feng. Lo Feng juga merendahkan Fei Jiwang dengan mengatakan ia baru pertama kali melawan seseorang yang terlalu percaya diri untuk menyiarkan pertarungannya di dunia virtual yang akan berujung mempermalukan dirinya sendiri. Karena Lo Feng sangat yakin ia akan bisa untuk mengalahkan Fei Jiwang, mereka berdua pun langsung melakukan pembakaran energi abadi mereka dengan Fei Jiwang mengeluarkan aura kekuatan yang dahsyat. Lo Feng juga ia tidak kalah, ia juga membakar energi abadinya yang seketika juga memberikan aura kekuatan yang bahkan lebih kuat daripada Fei Jiwang, membuat Fei Jiwang pun sangat kaget karena seharusnya pembakaran energi abadinya Lo Feng akan berada di bawah dirinya karena gen kehidupan dirinya lebih tinggi daripada Lo Feng. Lo Feng mengatakan kepada Fei Jiwang, kau sudah terlambat untuk terkejut. Lo Feng langsung melepaskan serangannya dengan ia menggunakan harta diagram bintang, yang setiap bintang tersegel dari diagram bintang bisa untuk membentuk miniatur lubang hitam yang sangat dahsyat. Hal itu membuat Fei Jiwang terpojok dan ia menggunakan harta sejatinya, yaitu berupa armor emas. Yang langsungnya Fei Jiwang ia melepaskan teknik ajaibnya, yaitu raungan serigala, yang teknik tersebut menyerang kepada Lo Feng, tetapi teknik tersebut tidak mempan kepada Lo Feng. Yang Lo Feng bisa mengcounternya menggunakan diagram bintang yang sampai membuat Fei Jiwang ia terkena serangan diagram bintang tersebut dan tubuhnya mengalami luka goresan. Fei Jiwang bersiap untuk melepaskan serangannya lagi, tetapi Lo Feng juga langsung mempersiapkan serangan tambahan, yaitu dengan ia menggunakan harta diagram bintang untuk membentuk teknik kedua dari langkah diagram bintang, yang disebut sebagai cahaya matahari bulan membelah malam. Yang teknik tersebut pun seketika mengenai Fei Jiwang dan Fei Jiwang langsung kehilangan 6% energi abadinya. Fei Jiwang pun menjadi sangat kaget padahal ia telah menggunakan armor emasnya yang merupakan harta sejati, tetapi energi abadinya masih bisa bocor akibat serangan Lo Feng. Dan setelahnya Fei Jiwang dihajar habis-habisan oleh serangan Lo Feng secara bertubi-tubi yang membuat Fei Jiwang sama sekali tidak bisa berkutik. Yang setiap serangan dari Lo Feng membuat energi Fei Jiwang semakin bocor, yang semakin lama membuat energi abadinya menipis. Dan di sana pun para penonton pewaris dari ras manusia yang menonton pertarungan itu, mereka semua menjadi sangat bangga kepada Lo Feng. Master Truyan dan juga pejabat lainnya, mereka ikut bangga atas kekuatan Lo Feng yang bisa memojokkan Fei Jiwang yang berasal dari aliansi wilayah utara. Dan para anggota aliansinya Fei Jiwang, mereka merasa malu dan juga khawatir dengan kondisi dari Fei Jiwang yang sepertinya tidak akan selamat
selamat dari pertarungan ini, tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja siaran langsung dari pertarungan Fei Zhiwang langsung dihentikan oleh Fei Zhiwang. Hal itu membuat mereka tidak bisa melihat hasil pertarungan tersebut. Dalam pertarungan Lo Feng melawan Fei Zhiwang, Lo Feng tetap menghajar Fei Zhiwang habis-habisan. Yang di sana sampai pada akhirnya Fei Zhiwang menyadari bahwasanya Lo Feng tidak bertarung sendirian, tetapi ia membawa tubuh klonnya pada cincin dunianya, yang tubuh klon tersebut dijadikan baterai energi abadi oleh Lo Feng, yang membuat Lo Feng bisa mempertahankan mode pembakaran energi abadi dalam jangka waktu yang sangat lama daripada Fei Zhiwang. Yang klon tersebut berasal dari Ocean Remote, dan Fei Zhiwang menyadari ia tidak akan bisa melanjutkan pertarungan ini jika situasinya seperti ini. Jadinya Fei Zhiwang yang langsung mundur dalam pertarungan. Lo Feng tidak membiarkan Fei Zhiwang kabur. Lo Feng tetap mencoba untuk menyerang Fei Zhiwang, yang energi abadinya Fei Zhiwang terus menurun dari 50% sampai 30%, dan Lo Feng hendak untuk menguras habis energi abadinya Fei Zhiwang agar Fei Zhiwang berada di mode hibernasi, dan jika Fei Zhiwang berada di mode tersebut maka Lo Feng akan bisa untuk menjadikan Fei Zhiwang sebagai budaknya. Yang langsung pun Fei Zhiwang ia melakukan peledakan diri. Yang Lo Feng menggunakan sayap sawunya sebagai pelindungan, yang membuat Lo Feng pun selamat. Dan setelah kemenangan tersebut, langsung tiba-tiba saja adanya anggota dari aliansi wilayah utara lain yang muncul di tempatnya Lo Feng, dan Lo Feng mengenali anggota tersebut yang bernama Pei Feng. Yang dimana ia adalah Universe Overlord, yaitu tingkatan tertinggi dari Universe Venerable untuk bisa selanjutnya berada di Universe Master. Yang setelahnya juga Lo Feng mengambil semua harta milik dari Fei Zhiwang, tetapi di sana Pei Feng langsung memperingatkan kepada Lo Feng bahwasanya harta-harta tersebut merupakan milik dari aliansi wilayah utara, dan Lo Feng diminta untuk menyerahkan harta tersebut kepada dirinya. Sambil Pei Feng ia mengangkang Lo Feng, membuat Lo Feng tidak bisa kabur. Lo Feng menolak permintaan Pei Feng, yang langsung juga Lo Feng kabur dari pengangkangan Pei Feng menggunakan kecepatan sayap sawunya, yaitu menggunakan teknik strike travel. Yang juga Lo Feng mengatakan kepada Pei Feng bahwasanya ia mendapatkan harta ini pada pertarungan yang adil, dan menurut pertarungan bela diri, pihak yang menang akan bisa untuk mengambil harta-harta dari pihak yang kalah. Lo Feng juga mengandai-andai jika saja ia kalah dalam pertarungan ini, apakah Fei Zhiwang yang memenangkan pertarungan akan membiarkan harta yang dimiliki oleh Lo Feng dikembalikan oleh ras manusia. Dan Lo Feng menjawab tentu saja tidak mungkin. Lo Feng pun langsung kabur menjauh dari Pei Feng, dan juga menantang kepada Pei Feng jika Pei Feng mau harta-harta ini maka Pei Feng harus berusaha sendiri. Pei Feng sangat marah direndahkan oleh Lo Feng. Pei Feng pun menyerang Lo Feng menggunakan serangan jiwanya. Yang serangan tersebut seketika membuat Lo Feng kaget karena serangan jiwanya Pei Feng memiliki serangan yang dapat untuk mengancam Universe Master tingkatan rendah. Tetapi untungnya berkat Lo Feng memiliki harta pelindungan jiwa dari Mutiara Menara Bintang, membuat Lo Feng selamat dari serangan jiwanya Pei Feng. Pei Feng pun seketika dibuat kaget karena Lo Feng bisa selamat dari serangan jiwanya, yang membuat Pei Feng menyadari bahwasanya Lo Feng memiliki harta sejati pelindungan jiwa. Pei Feng langsung mengincar Lo Feng habis-habisan dengan ia menggunakan kekuatan domainnya untuk menjebak Lo Feng di dalam domainnya. Yang membawa Lo Feng seketika pergerakannya langsung terbatas akibat domain tersebut. Yang juga di dalam domain tersebut adanya serangan badi udaranya Pei Feng, yang serangan badi itu mengikis tubuhnya Lo Feng terus menerus, yang dalam satu serangan seketika membuat energi abadinya Lo Feng kehilangan 60%. Yang membawa Lo Feng pun seketika menyadari ternyata perbedaan ranah antara dirinya dan juga Universe Overlord sangatlah dahsyat, karena satu serangan Pei Feng saja bisa untuk memusnahkan 60% energi abadinya Lo Feng. Jadi dua kali serangan sebenarnya mampu untuk langsung menewaskan Lo Feng, tetapi untungnya berkat Lo Feng memiliki tubuh dari klon Ocean Remote, Lo Feng bisa untuk mengisi energi abadinya kembali, membuat energi abadinya Lo Feng yang terus-terusan menurun bisa untuk ditingkatkan sampai kembali ke level 100. Di sana Pei Feng menyadari bahwasanya Lo Feng telah membawa tubuh klonnya pada cincin dunianya, yang membuat Pei Feng pun menyadari jika ia bisa untuk menewaskan Lo Feng bersama dengan tubuh klonnya dengan hanya satu kali serangannya, maka Pei Feng akan bisa untuk langsung menewaskan Lo Feng. Yang serangan tersebut seketika muncul badai hitam yang sangat besar mengarah kepada Lo Feng.
危险！ Dan Lo Fong menyadari serangan ini sangatlah mematikan. Jika tubuhnya terkena sedikit saja serangan ini, maka tubuhnya akan langsung lenyap seketika. Dan di sini Lo Fong juga menyadari ia tidak bisa untuk menggunakan cara biasa untuk bisa kabur dalam situasi ini. Menggunakan pesawat galaksi tidak akan bisa membawa Lo Fong selamat karena sekarang ia masih terjebak di dalam domainnya dari Pefeng, dan jika menggunakan teleportasi domain dari klan Mosha juga membutuhkan waktu yang lebih lama karena Lo Fong harus memasukkan tubuh manusia ke dalam cincin dunia untuk bergantian dengan klan Mosha, yang jadinya pun Lo Fong langsung menggunakan cara ketiga yang dimana Lo Fong mengeluarkan tubuh Ocean Remote. 一击耗损了我90%。 Yang dengan tubuh Ocean Remote, Lo Fong bisa untuk menahan serangan Pefeng yang hanya membuat tubuh Ocean Remote kehilangan 9% energi abadinya. Setelahnya Lo Fong menggunakan tubuh Ocean Remote untuk menyerang Pefeng, yaitu dengan Lo Fong memeluk Pefeng menggunakan tubuh Ocean Remote. Pefeng ia tidak takut dengan serangan ini dan ia pun mencoba untuk menghancurkan tubuh Ocean Remote, tetapi setelah Lo Fong menjebak Pefeng di dalam tubuh Ocean Remote, Lo Fong pun melakukan peledakan diri pada tubuh Ocean Remote. Yang seketika memberikan ledakan yang sangat dahsyat. Yang efek dari ledakan tersebut, Lo Fong menyadari bahwasannya serangan itu masih belum bisa untuk mengancam nyawanya Pefeng karena Pefeng hanya kehilangan 20% saja energi abadinya dari serangan yang sangat dahsyat tersebut. Lo Fong seketika menjadi semakin mengerti ternyata ranah dari Universe Venerable Overlord memang tidak bisa untuk diremehkan. Lo Fong sekarang berada di kondisi yang terpojok, sedangkan Pefeng ia masih memiliki kesempatan untuk bisa maju lagi menghadapi dirinya, yang langsung pun Pefeng dengan sangat marah ia mengeluarkan gelombang kekuatannya yang sangat dahsyat dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan melawan Lo Fong. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja Lo Fong mendapatkan perlindungan dari Chu Feng. 黑风尊者， 太好了！ 秋风尊者， yang juga merupakan Universe Overlord dari pihak ras manusia. Di sana Pefeng ia memuji keberanian Lo Fong untuk meledakkan tubuh abadi super raksasa, yang dimana sebenarnya itu memiliki harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan abadi biasa, tetapi Lo Fong dapat membuang tubuh abadi itu tanpa ragu. Chu Feng pun memberikan ancaman kepada Pefeng bahwasannya percuma bagi Pefeng untuk melanjutkan pertarungan ini karena Pefeng akan kalah oleh dirinya. Apalagi dalam segi kekuatan, Chu Feng telah kehilangan 20% energi abadinya, dan jika pun dilanjutkan pertarungan, pihak dari ras manusia akan segera berdatangan untuk mendukung mereka. Jadinya Pefeng hanya akan berada di kondisi yang semakin terpojok. Yang di sana juga adanya Truyan yang datang untuk memberikan dukungan kepada Lo Fong. Hal itu pun membuat Pefeng tidak memiliki pilihan lain, tetapi ia mengancam kepada Lo Fong bahwasanya di kesempatan nantinya Lo Fong tidak akan ada yang bisa melindungi, maka itu merupakan akhir dari hayatnya Lo Fong. Setelahnya pun Pefeng kabur dari sana meninggalkan mereka. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut di kediaman istananya Lo Fong mendapatkan banyak tamu dari para pejabat tinggi yang mereka kagum dengan kekuatan Lo Fong, yang tujuan mereka juga datang ke tempat Lo Fong untuk bisa membangun koneksi kepada Lo Fong yang agar Lo Fong bisa dekat dengan mereka. Dan tak lama kemudian adanya Master Truyan yang datang ke tempat Lo Fong. Para tamunya Lo Fong seketika mereka langsung menghormati Truyan karena Truyan merupakan orang yang penting bagi Lo Fong, dan para tamu pun membiarkan Lo Fong dan juga Truyan untuk melakukan pertemuan pribadi dengan mereka pergi meninggalkan kediaman Lo Fong. Dan setelahnya pun Lo Fong membuat pesta dengan Truyan, yang di pesta tersebut Truyan juga memberitahu kepada Lo Fong bahwasannya para ranah Universe Venerable yang pernah meremehkan Lo Fong dengan menganggap Lo Fong tidak layak untuk tinggal di tengah pulau guntur dan sempat untuk membujuk masa Truyan untuk mengusir Lo Fong dari sana, sekarang mereka semua telah meminta maaf kepada ia karena mereka yang telah keliru. Lo Fong yang mendengar itu ia juga tidak pernah menganggap masalah tersebut menjadi masalah yang sangat besar. Lo Fong menganggap hal tersebut merupakan rintangan yang bisa untuk ia lewati. Dan singkat cerita, seniornya Lo Fong yaitu murid dari Master Kota Premal yaitu Guyi datang ke tempat Lo Fong juga untuk ikut pesta bersama dengan mereka. Sekaligus juga Guyi melaporkan kepada Lo Fong bahwasanya Lo Fong sekarang telah diterima untuk menjadi anggota Dewan Ras Manusia, yang membuat Lo Fong memiliki jabatan yang penting di ras manusia. Guyi juga memberikan selamat kepada Lo Fong dan juga Truyan karena mereka berdua yang merupakan murid dan juga guru bisa untuk diterima menjadi anggota Dewan Manusia. Truyan juga mengetahui walaupun anggota
Dewan Ras Manusia merupakan anggota yang penting di ras manusia, tetapi jarang sekali untuk melakukan perbincangan ataupun mengadakan rapat. Guyi membenarkan hal tersebut, tetapi Guyi juga memberitahu sepengetahuan ia dalam waktu jangka dekat ini bakalan ada rapat yang akan diadakan oleh Dewan Manusia untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat besar. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan bagi kalian yang tidak sabaran bisa tunggu di konten spoiler dari Donghua singkat. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.